pada kesempatan kali ini kita sudah berada di Basecamp-nya KIT, Komunitas Indigo dan Telepati Surabaya. Nah, sekarang di hadapan saya sudah ada Master Bagus Empu Batu, yaitu beliau adalah ketua dari komunitas KIT ini tadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang. Kita akan mengenali lebih jauh tentang apa sih itu indigo. Makanya ikuti terus video kita. Jangan lupa untuk klik like, share, dan komen, dan juga subscribe untuk terus mengikuti perkembangan dari channel kita. Selamat malam Pak Bagus. Selamat malam. Pak, kalau kebanyakan orang awam itu kan masih belum tahu atau mungkin beranggapan aneh tentang indigo. Nah, sekarang Bapak dari ketua indigo dan Telepati Surabaya. Indigo itu apa sih Pak? Kalau perlu saya jelaskan di sini dari pertanyaan tadi, sebetulnya indigo itu adalah suatu branding atau kosakata yang artinya itu warna. Jadi indigo itu sebetulnya dari bahasa luar yang namanya branding indigo itu adalah warna. Nah, kalau mengacu pada segi warna, warna apa? Kebanyakan warnanya adalah lila atau warna-warna perpaduan antara merah dengan biru, atau bahasa orang Indonesia adalah warna-warna ungu. Nah, warna-warna indigo dengan warna ungu itulah menjadi satu branding tentang kemampuan anak-anak indigo. Terus Pak, kalau misalnya kita dari indigo kan nanti hubungannya dengan hal-hal gaib. Terus apa sih Pak bedanya seorang indigo bersama dukun atau mungkin supranatural atau hal-hal yang sejenisnya? Nah, tentang indigo itu sendiri ada beberapa kajian yaitu tentang adanya sebetulnya ilmiah. Jadi faktor garis keturunan atau faktor genetik yang dari leluhur kita atau mungkin dari mbah-mbah kita itu yang akhirnya menitis kepada kita, hingga anak indigo itu tanpa dia belajar atau mungkin sedikit dia belajar itu sudah punya kemampuan lebih, khususnya di bidang-bidang yang banyak masyarakat umum mengatakan bisa mampu menembus dimensi waktu, bisa melihat astral, atau bisa melihat hal-hal yang tidak tampak atau hal yang goib. Nah, untuk berarti pertanyaannya apa perbedaannya indigo dengan dukun? Tapi yang pasti jelas berbeda. Kalau indigo itu memang dari faktor kemampuan yang memang dari kita kecil, pembawaan kecil itu sudah terbawa sampai dewasa. Tapi kalau dukun otentiknya biasanya dia mempelajari, jadi mempelajari sesuatu yang akhirnya menjadi suatu praktisi atau ahli supranatural yang akhirnya mengembangkan tekniknya tentang hal-hal yang terkait dengan mistik atau mungkin hal-hal terkait dengan goiban itu sendiri. Jadi perbedaannya, kalau anak indigo biasanya tidak berhubungan dengan kedukunan, tapi kalau dukun juga belum tentu dia memiliki talenta seperti anak-anak indigo. Apakah kalau indigo itu bisa dipelajari Pak? Nah, kalau indigo itu sebetulnya kemampuannya itu bisa dipelajari, yaitu misalkan kepekaan dengan indera keenamnya itu bisa dipelajari. Tapi kalau keindigoannya sendiri itu tidak bisa, karena indigo itu pasti ada hubungannya dengan garis keturunan, atau ada hubungannya dengan leluhurnya. Tapi kalau kemampuannya untuk bisa melihat astral, untuk bisa melihat dimensi waktu, mungkin bisa dipelajari. Yang untungnya sekarang ini banyak praktisi-praktisi lagi membuka workshop atau pelatihan tentang indera keenam. Ya, seperti itu. Pak, mungkin kalau ini sebagian orang masih belum tahu, selain indigo itu bisa melihat setan, indigo itu bisa apa saja?
Jadi indigo itu sebetulnya kalau sekarang ini mulailah kita memberikan edukasi pada masyarakat. Indigo itu tidak hanya dia mampu melihat dimensi astral atau dimensi goib atau dimensi yang tidak tampak, tapi sebetulnya indigo itu adalah satu yang sekarang itu lagi kita kembangkan, yaitu tentang kecerdasannya. Jadi gimana sih dengan dia bisa melihat masa depan itu akhirnya digunakan secara positif. Gimana sih kalau dia itu bisa punya sesuatu yang lebih dari orang-orang pada umumnya, dia juga menggunakan secara positif, misalkan bisa lebih inovasi, lebih inovatif, bahkan kecerdasannya itu bisa dipakai dengan hal positif, misalkan untuk mampu memberikan suatu pengarahan atau mungkin terobosan-terobosan yang orang awam itu belum sempat dia menjangkau ke sana, yang dari anak ini mungkin bisa melihat lebih 1, 2, 3 langkah lebih ke depan. Kali indigo itu adalah bapak dari ini ada anaknya teman saya, dia punya anak kecil sekarang baru kelas 4 SD. Mas dia itu sebelumnya orang tuanya itu kayak belum tahu lah kalau ternyata anaknya itu spesial. Ternyata dia bisa melihat hal-hal yang tak terlihat oleh orang biasa. Nah, itu kan pertama kali orang tuanya itu juga susah menerimanya seperti itu, Pak. Terus sekarang dia baru kelas 4 SD, tapi dia sudah tahu kalau bisa lihat mungkin ada setan di sini lah atau di sana gitu. Nah, mungkin sejak kapan sih, Pak, anak indigo itu bisa memperoleh keindigonya gitu? Indigoan. Jadi gini, indigo itu sebetulnya suatu proses. Jadi banyak sekarang beberapa kajian. Kalau anak kecil, apakah itu dia indigo? Belum tentu juga. Kalau memang orientasinya hanya untuk melihat astral saja. Karena untuk bisa melihat astral itu juga tidak harus menjadi indigo kalau anak kecil itu. Jadi kebanyakan kalau anak kecil usia 5 tahun, usia 6 tahun, 7 tahun itu sebetulnya memang dia dikasih kemampuan oleh Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa itu dengan kebersihan hatinya, dia terkadang mampu melihat hal-hal yang goib, ciptaan Tuhan. Tapi biasanya indigo itu melalui suatu proses. Makanya saya bilang, pada waktu dia proses nanti masa menstruasi atau masa puber, itu berhubungan dengan faktor genetik dalam tubuhnya. Dengan percepatan pertumbuhan genetiknya itu sel-selnya dia berkembang. Nah, itu nanti mulai terujinya setelah masa dia menstruasi atau masa puber. Kalau memang dia nantinya itu tidak bisa melihat astral lagi dan kemampuan dia, kecerdasannya umumnya orang biasa, walaupun kecilnya dia bisa melihat, ya berarti saya bilang tidak indigo. Tapi kalau justru berkembang terus keindigoannya, bahkan kadang juga tidak bisa langsung bisa melihat juga anak indigo itu pada waktu sudah tumbuh dewasa. Tapi ada kemampuan lebih di dalam tubuhnya, itu yang mengakses dirinya itu lebih punya kelebihan. Contoh, kalau di bidangnya dia lebih cepat untuk menangkap apa yang disampaikan. Yang kedua, dia berprestasi dalam bidang tersebut. Lalu dia lebih unggul, cara berpola berpikirnya lebih dewasa lah, itu bisa dikatakan saya bilang keindigoan. Indigonya mulai jalan. Jadi indigo itu memproses mulai dari masa anak-anak, dengan pertumbuhan biasanya dia bisa melihat astral, terus cepat menangkap alam-alam, sinyal-sinyal alam sekitarnya, sampai ilmu pengetahuannya, sampai berkembang terus, sampai dia dewasa pun biasanya tetap berkembang. Itu yang mungkin indigo itu bisa saya edukasikan kepada masyarakat bahwa indigo itu proses mulai kecil sampai dia tumbuh dewasa. Jadi seseorang itu bisa dikatakan indigo kalau dia sudah dewasa seperti itu. Iya, bisa jadi. Jadi kalau anak indigo itu saya katakan kalau cuma pedomannya dasarnya saja melihat astral, saya tidak setuju. Karena nanti apakah pada waktu dia dewasa, terkadang dia tidak bisa melihat astral, lalu berarti kan tidak bisa dikatakan akhirnya indigo. Jadi indigo itu sebetulnya
bukan karena dia bisa melihat astral, tapi kecerdasan yang ada di dalam tubuhnya dan perkembangan kemampuannya dia harus terus berkembang. Nah, itu yang sekarang lagi kita temukan bahwasanya individu itu terkaji dari intelektual kecerdasannya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan ikuti terus perjalanan kita tentang untuk mengenal apa itu indigo dan siapa itu KIT. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya.